Review film Nobody Loves Sky, film tentang mimpi yang relate sama kita semua, say. Gampang aja openingnya, yang penting ada Najwa siapnya. An enemy has been slain. Nobody Loves Sky adalah film yang terinspirasi dari Kai, Kereta Api Indonesia. KAI mas, KAI. Jadi film ini terinspirasi dari Kai, seorang pro player Mobile Legends dari tim Onyx. Ya, cerita film ini adalah perjuangannya dia merintis menjadi pemain e-sport terkenal dari mulai perjalanan karirnya dari anak desa yang culun sampai ke titik dia menjadi pemain e-sport terkenal. Dengan segala keterbatasannya dia berjuang melawan keraguan orang tuanya, melawan ketololan saya sebagai host. Karena ngeblank. Bercerita tentang Kai, seorang anak SMA yang tinggal di desa yang memiliki cita-cita untuk menjadi pro player Mobile Legends dengan segala keterbatasannya. Tapi sayangnya dia tidak disupport oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya Kai harus belajar banyak sama Jokowi. Kenapa tuh mas? Karena Jokowi aja support gitu. Satu-satunya orang di lingkungan Kai yang support adalah neneknya ya. Bapak sama ibunya tinggal di Arab. Mereka kerja untuk membiayai hutang keluarga dan juga membiayai Kai sekolah. Jadi Kai sehari-hari tinggal sama neneknya. Jadi figur nenek ini adalah satu-satunya orang yang bisa menghargai Kai, bisa mensupport. Walaupun sebenarnya mungkin neneknya nggak setuju kalau si Kai ini sering main Mobile Legends karena ada pengaruh buruknya ketika dia main Mobile Legends, jadi sering ngomong kasar, sering ngomong kotor gitu. Karena biasalah kalau anak-anak sekarang ketika lagi main game atau Mobile Legends atau apapun itu pasti ngomongnya lumayan Kotor dong. Oh sorry. Lumayan kotor gitu. Menurut gua directing si Bernard mateng banget. Bang, Bernard siapa? Direkturnya Bernardus Raka. Lu kenal? Kemarin premier papasan. Iya, lu kenal. Jadi gue mau salaman, dia lagi dipanggil orang gitu. Iya, gue nanya lu kenal kagak? Kagak. Bodoh amat. Kagak kenal. Tapi serius, film ini tuh bener-bener nggak kerasa debut. Karena secara teknis rapi, cerita solid, dan overall secara produk ini film yang bagus. Kelihatan banget nih sebagai direktur baru Mas Bernard lumayan sering eksplorasi teknis gitu ya. Kelihatan banget dari sisi treatment visual yang juga main metafor gitu. Terus ada beberapa transisi yang gua rasa ini cukup fresh gitu ya, ada di bioskop Indonesia di mana direktur baru sering banget tuh nge-explore gitu. Tapi ketika udah 30 film udah bodo amat. Yang penting cuan, yang penting ada kerjaan. Tapi gak apa-apa, Bernard keren. Film pertama harus sekeren ini. Film kedua keren. Film ke-30 terserah lu. Semua cast mainnya bagus, overall semua keren. Kayak Bima Asril keren, terus Aurora Ribeiro keren. Tapi yang paling mencuri perhatian, yang paling bersinar, yang paling shiny menurut gua adalah Federico Josia alias Josia Federico, kebalik. Dia jadi Aurel Hermansyah, bukan dong. dia jadi Aurelio. Nggak tahu ya, di situ tuh dia mainnya effortless gitu, kayak ngalir aja, matang banget. Terus jadi sahabat yang cukup dikecewain, cukup di underestimate sama si Raibong dan si Bima Asril ya. Tapi gua ngeliat bener-bener senatural itu mainnya, sengalir itu, seenggak acting itu, bahkan proses actingnya saking ngalirnya lebih ngaril, bahkan saking ngalirnya lebih ngaril. Kok ngaril? Ya. Dari sisi visual, konsep gambarnya tuh kerasa banget ini realis. Tapi gue sih suka ya karena ini kayak asik dan pas gitu sama ceritanya.
didukung sama sinematografi, editing, dan coloring yang cukup oke dan solid gitu. Dari sisi artistik sebenarnya oke juga sih menurut gue, meskipun ada ya semacam catatan-catatan kecil minor, tapi gue rasa emang itu balik lagi ke budgeting sih gue rasa ya. Yang paling gue notice banget adalah ketika adegan ibunya naik taksi ya. Taksi itu kalau nggak salah Avanza ya, Avanza atau mobil pada umumnya lah gitu, nggak ada dressing warna stiker apa gitu. Cuman di atasnya ada tulisan laju. Aduh, subhanallah. Maksud gue cutting stiker kayak badannya dikit gitu, kasih apa? Laju doang atasnya kayak KWK. Tapi gue paham, itu bisa jadi masalah budget. Jadi ya minor lah, aman aja. Secara art oke gitu. Meskipun ya kekurangan-kekurangan itu kan wajar. Namanya juga direktur debutan, biasanya budgetnya mungkin gue nggak tahu, tapi mungkin direktur debutan biasanya budgetnya nggak selos direktur yang udah filmnya di atas 5 gitu. Jadi wajar banget dan itu minor dan gak ganggu cerita juga. Mungkin kalau misalnya anak syutingan kayak ya nggak ada budget. Tapi ya sebenarnya ya selain taksi tadi sebenarnya ada juga sih ya adegan interior atau scene pada saat ibu dan bapaknya di Arab, itu kan interior di kamarnya ya. Itu tuh kurang berasa di Arab gitu. Gue ngelihatnya tuh kayak di kamar material penjual Arab. Jadi maksud gue kurang berasa Arabiknya, harusnya ada abang-abang tukang kebab gitu lewat. Nggak serius. Maksud gue kelihatan aja apa dressingnya tuh kurang berasa Arab gitu. Gue nggak tahu sih. Gue belum pernah ke Arab ya. Tapi kalau gue ngeliat nih ya, kalau gue nonton fix syuting ini condet. Aftertaste-nya ini tuh film yang heartwarming gitu ya. Ada sedihnya, ada harunya, ada juga beberapa titik tawa atau komedi tipis-tipis gitu. Tapi juga bukan film yang menye-menye gitu. Yang gue suka dari film ini tuh adalah kita sebagai penonton tuh nggak dipaksa buat nangis. Jadi nggak ada adegan yang over dramatic gitu ya kan. Yang dikasih background sedih bertubi-tubi, apa sound effect gitu-gitu. Santai aja, ini casual aja. Tapi kalau lu ngerasa relate sama ceritanya, kalau lu ngerasa relate sama perjalanan karakternya, pasti bakalan nangis sih. Atau kalau nggak minimal bisa netes air Jordan. Air mata dong mas. Maaf. Canda gitu aja marah. Ya intinya ini adalah film yang cocok banget ditonton bareng keluarga, bareng sahabat-sahabat yang mau ngejar mimpi. Atau apalagi kalau misalnya lu nonton bareng Giring Niji. Sambil nyanyi, mimpi adalah kunci jadi wamen. Kalau berniat nyari kekurangan sih kayaknya nggak ada yang gimana-gimana ya. Maksud gua aman-aman aja gitu. Tapi sebagai penonton yang nggak ngerti Mobile Legends, menurut gua di sequence 1 atau sequence 2 atau di 30 menit pertama itu kerasa berat. Gua ngerti bahwa dari sisi penceritaan butuh semacam ngasih informasi, ngasih setup yang begitu tebel supaya orang-orang awam kayak gue bisa paham. Tapi bisa jadi emang kalau orang yang nggak relate sama Mobile Legends mungkin terasa agak berat atau bosan sih gitu. Tapi 2/3 ke belakang sih menurut gue sih udah oke, solid banget gitu dan nggak ada celah yang berarti gitu. Next, poin kedua, ini agak spoiler dikit. Jadi kalau lu belum nonton jangan dilanjut. Jadi ada adegan di mana ibunya datang ke rumah Kai, jemput naik taksi ya. Terus tiba-tiba gue pikir di situ mau ngajak Kai ke Arab. Ternyata di situ malah ngajak Kai ke game house-nya Onyx untuk jadi pro player Mobile Legends. Nah di situ tuh gue ngerasa ada yang miss. Gue sebagai penonton nggak ngelihat perubahan karakter si ibu. Jadi nggak dikasih tahu nih kenapa si ibunya tiba-tiba mau atau tiba-tiba berubah. Karena beberapa scene sebelumnya mereka tuh masih ribut satu sama lain antara ibu dan bapaknya. Bapaknya sih sebenarnya masih 50-50 ya, masih ada sedikit supportnya karena mungkin bapaknya dulu adalah anak band yang tidak direstui juga, jadi masih ada sisi-sisi mengertinya. Sedangkan si ibunya total dia sama sekali nggak merestui Kai menjadi seorang pro player Mobile Legends. Tapi ya di sini tiba-tiba ibunya mensupport. Nah di situ sih
Mungkin ada beberapa hint gitu, kayak misalnya bahwasannya pada saat si Kai mau dijemput pertama kali ternyata COVID, sehingga dia semua penerbangan ditutup gitu. Atau misalnya ada beberapa hint-hint, tapi gue merasa informasi sebagai penonton, gue nggak ngeliat ada perubahan emosi atau perubahan penerimaan dari sisi ibunya, bahwa menerima Kai menjadi seorang pro player Mobile Legends. Awalnya gue mikir apa jangan-jangan ini mau di twist gitu, jadi adegannya si ibunya jemput Kai, dianterin ke game house Onyx, habis itu di twist tuh bahwa ibu dan bapaknya berunding atau ada semacam scene di mana mereka udah let it go, mereka udah menerima Kai dengan segala mimpi dan perjuangannya, tapi nggak ada, sampai ini tuh nggak ada. Terus gue ngerasa kayak, lah ini ibunya berkepribadian ganda atau berkampas ganda yang buat CVT ya. Overall, Nobody Loves Sky adalah film yang menurut gue cukup penting ya. Ini adalah film coming of age yang bagus banget ditonton bareng orang tua. Buat lu diskusiin bareng keluarga, ajak nonton temen lu, adek lu, saudara lu, terutama ayah ibu lu yang gak pernah mensupport hobi lu atau mimpi lu. Karena di sini di sini orang tua harus menyaksikan bahwa karir seorang anak itu tidak lagi sebatas karyawan BUMN, tidak lagi sebatas PNS, tidak lagi sebatas apalagi karyawan bank yang era-era 80, 90 dibesar-besarkan gitu, diimpi-impikan semua orang tua. Bahkan menjadi gamers aja bisa kaya, bisa menghasilkan ratusan juta, bahkan miliaran. Udah main game aja, main Mobile Legend aja, tapi harus jago. Bukan berarti main Mobile Legend ngabisin waktu tapi bego. Ya itu namanya lu yang tolol. Oke, sampai ketemu di review film Punchline Entertainment selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih tahu kita kira-kira film apa yang pengen kita review, film apa yang harus kita review, film apa yang lu pengen kita review. Komen aja di bawah, karena gue jamin gue nggak baca. Sampai ketemu. Aing capek pakai kacamata anjir.